Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, baik terkait dengan haul ya. Apalagi ini menjelang haul Abah Guru Sekumpul dan juga umumnya masyarakat Kalimantan Selatan ya, terutama ini memang sering mengadakan haul terutama daripada para ulama. Misalnya ada haul Datuk Kelampayan, itu Syekh Arsad Al-Banjari, ada haul Guru Anang Syarani, ada haul Guru Kashful Anwar, dan haul-haul yang lain. Nah, cuma yang terbesar memang saat ini adalah untuk Kalimantan Selatan terutama adalah haul daripada Abah Guru Sekumpul. Dan terkait dengan masalah haul ini mungkin ulun menyampaikan sedikit inspirasi yang dapat kita ambil daripada haulnya para ulama. Ya, terkait dengan masalah hukum, ini kan memang masalah pro kontra, mungkin kita tidak berbicara tentang itu, ya, tidak itu, tapi lebih kepada inspirasi ya mungkin. Nah, kalau ulun perhatikan, kalau kita haul ini kan biasanya akan dibacakan menakib atau biografi singkat daripada para ulama yang dihauli. Memang kalau untuk Guru Sekumpul, memang kalau di haul beliau itu tidak dibacakan biografi, tetapi biografi itu sudah banyak ditulis oleh kiai, oleh ustadz ya, terkait dengan biografi Guru Sekumpul. Nah, apa yang bisa kita ambil daripada pelaksanaan daripada haul yang diadakan terutama di daerah kita Kalimantan Selatan, maka kita bisa melihat dari biografi yang dibacakan atau biografi yang ditulis. Maka setidaknya ada 3 hal yang penting untuk kita ambil inspirasinya. Apa itu? Yaitu ilmu, amal, dan dakwah. Kita bisa melihat bagaimana misalnya mereka yang dihauli itu dalam menuntut ilmu. Misalnya contoh Datuk Kelampayan. Beliau tidak kurang 35 tahun menuntut ilmu di Mekah dan di Madinah. 30 tahun di Mekah, 5 tahun di Madinah. Demikian juga misalnya Guru Kashful Anwar menuntut ilmu di Mekah. Guru Anang Sya'rani yang dihauli, yang beliau merupakan muhaddis, seorang yang ahli hadis, bahkan sampai digelar dengan 2 mutiara dari Banjar. Yang satunya adalah Guru Sarwani, Guru Bangil ya, Guru Bangil. Yaitu 2 mutiara dari Banjar. Kenapa? Karena kalau dilihat dari bagaimana mereka menuntut ilmu itu, kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Demikian juga misalnya Mufti Jamaluddin yang di Sungai Jingah. Itu kalau kita baca juga biografinya itu 40 tahun dalam menuntut ilmu di Mekah. Nah, jadi ini merupakan perjalanan mereka dalam menuntut ilmu. Demikian juga Abah Guru Sekumpul. Bagaimana kesungguhan beliau, keseriusan beliau mengaji, menuntut ilmu kepada para ulama dengan paman sidin, paman beliau yaitu Guru Saman Mulia, dengan Guru Anang Sya'rani, dan dengan demikian juga dengan guru-guru yang lain seperti Guru Bangil dan seterusnya. Jadi luar biasa kesungguhan mereka itu di dalam menuntut ilmu. Nah, inilah yang seharusnya yang bisa kita ambil inspirasi dari itu. Ya, jadi kalau kita ingin seperti mereka, mereka dimuliakan, mereka dihormati, mereka selalu didoakan, nah maka ikuti perjalanan mereka di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah amal. Nah, ini tidak kalah pentingnya adalah amal. Kita bisa melihat bagaimana mereka itu mengamalkan ilmu mereka. Ibadah mereka tidak perlu lagi ditanyakan. Ya, ibadah wajib sudahnya kan. Ibadah sunnah, Masya Allah. Kayak kalau kita melihat daripada Abah Guru Sekumpul itu bagaimana ibadah beliau itu. Ibadah sunnahnya, bangun malamnya, mulai dari jam 2 beliau sudah bangun begitu yang kami dapat informasi begitulah. Yang kami dengar daripada guru-guru kami juga bagaimana ibadah malam beliau, bagaimana beliau itu membaca sholawat, ribuan kali membaca sholawat, dan seterusnya. Jadi amal luar biasa. Demikian juga ulama-ulama yang lain yang dihauli. Guru Kasbul Anwar, Guru Nasyarani, Syekh Arsad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan, mereka itu luar biasa dalam mengamalkan ilmu. Nah, ini yang harusnya yang kita ambil inspirasi ketika kita menghadiri haul. Jadi bukan saja sekedar kita duduk, kita dengarkan, tapi bagaimana upaya kita untuk mengamalkan ilmu sebagaimana mereka mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah dakwah. Nah, ini juga tidak kalah penting untuk kita ambil inspirasi. Dakwah, mereka itu Masya Allah, ya siang malam, ya mereka itu berdakwah, tidak mengenal lelah, menyampaikan dakwah, bahkan dalam keadaan sakit sekalipun. Abah Guru Sekumpul itu di dalam menyampaikan pengajian,
itu kadang tuh dalam keadaan sakit, luar biasa itu. Beliau dalam keadaan sakit. Ulun alhamdulillah sekitar mulai tahun 2000 sampai 2005, artinya sampai beliau meninggal, itu ikut hadir di majelis, yaitu setiap sore Kamis dan sore Ahad. Jadi seminggunya 2 kali. Jadi dalam rentang tahun 2000 sampai 2005. Dia tahu betul bagaimana keadaan beliau. Jadi beliau itu kadang dapat sakit. Nah makanya kalau kita melihat ya lah, salah satu beliau itu kan kadang bisa melucu ya. Sebenarnya melucunya beliau itu kan penuh hikmah, tetapi satu sisi itu adalah untuk menghibur beliau dalam keadaan sakit. Jadi kalau beliau dalam keadaan sakit yang luar biasa, yang mungkin kita orang biasa tidak sanggup untuk menyandang sakit itu, nah itu biasanya beliau itu agak berlucu. Berarti itu sakit yang memang luar biasa, begitu. Nah jadi begitu mereka dalam menyampaikan dakwah. Datuk Kelampayan misalnya, bagaimana dakwah beliau. Kemudian sampai Datuk Amin yang di Banu Anyar. Nah itu kan dakwah beliau itu luar biasa juga. Yalah kalau kita baca biografi itu bahkan sampai apa namanya menjadikan murid-murid beliau itu untuk berdakwah juga. Artinya beliau mengkader murid-murid untuk berdakwah dan akhirnya membukalah satu daerah namanya Banu Anyar. Nah, itu dalam rangka menyampaikan dakwah Islam. Nah, ini hal yang sangat penting menurut ulun. Nah, apalagi dalam kondisi kita saat ini, kondisi banyaknya kemungkaran, ya, kondisi bahwa hukum Allah SWT misalnya tidak diterapkan, hukum Allah diabaikan, hukum Allah tidak diterapkan secara sempurna. Nah, dalam kondisi seperti ini, makinnya kita tuh semangat untuk berdakwah. Sebagaimana dulu Abah Guru Sekumpul itu, bisa dicek itu di video-video. Dan ulun mendengar langsung dalam pengajian itu. Bagaimana beliau itu menyampaikan bahwa rusaknya dunia ini adalah karena hukum Allah tidak diterapkan. Kurang lebih begitu. Dan ulun hadir pada waktu itu beliau menyampaikan itu. Bagaimana kerinduan beliau terhadap hukum Allah supaya diterapkan. Dan itu beliau sering sampaikan. Demikian juga bagaimana guru sekumpul itu menyampaikan tentang haramnya riba. Bahkan guru sempat mengatakan kurang lebih yang ulun sempat catat itu, bahwa negara ini bisa hancur, bisa rusak itu karena riba. Nah demikian juga beliau pernah menyampaikan tentang pajak. Ya, karena itu beliau menyampaikan. Bahkan beliau sampai mengutip sebuah hadis yang tidak masuk surga para pemungut pajak itu beliau sampaikan. Padahal yang menarik itu banyak juga pejabat yang hadir pada waktu itu. Nah jadi itu apa maksudnya? Ini dalam rangka beliau itu berdakwah. Berdakwah di tengah-tengah umat, menyampaikan apa yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah itu ulun kira ya. Jadi oleh karena itu, kalau kita menghadiri haul, setidaknya 3 inspirasi ini harus kita ambil, yaitu bagaimana menuntut ilmu, beramal, dan berdakwah.